Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam campers. Pada kesempatan kali ini kita mau memasang peredam di Toyota Innova Reborn ya. Kita bisa lakukan sendiri di rumah dengan peralatan yang cukup sederhana. Setelah kita bongkar beberapa jok di tengah dan belakang, kita akan memulai dengan melepas seluruh door trim di pintu-pintu dulu. Untuk melepas door trim di pintu dan di jok, kita hanya membutuhkan kunci sok 14 dan 12 ya, lalu obeng plus. Selebihnya kunci-kunci di door trim itu menggunakan pengait plastik ya, atau klip yang harus kita sedikit paksa untuk membukanya. Setelah kita melakukan mengemal peredam yang kita pakai dalam pintu itu, kita menggunakan peredam rubber betil. Jadi kita mal dulu, lalu kita potong satu lembar itu kan 50 kali 70 ya, kita potong dulu jadi 3 bagian karena untuk mempermudah pemasangan. Karena jika langsung satu lembar itu agak sulit ya pemasangannya. Jadi setelah kita potong-potong, kita masukkan, kita rekatkan satu persatu. Nah, baru nanti kekurangannya kita tambahkan lagi sesuai dengan porsi atau area yang harus kita tempel peredam rubber betil. Oh ya, untuk di pintu, untuk setiap pintu ini kita menggunakan double ya, jadi lapisan di paling luar pintu dan juga lapisan di dalam perangka pintu. Setelah melepas plastik yang ada di dalam door trim, kita bersihkan dulu dari seluruh debu-debu maupun lem yang menempel di kerangka pintu ya. Bersihkan sampai betul-betul bersih sehingga nanti peredam dapat merekat dengan sempurna. Setelah peredam dalam dipasang, kita pasang peredam luar dan pastikan kabel-kabel kita pasang dengan benar ya. Lalu kita tutup lagi door trimnya dengan sempurna. Selanjutnya kita buka door trim yang di pintu belakang dan seterusnya sampai ke 4 pintunya terpasang peredam di plat pintu bagian dalam maupun luar dengan sempurna. Untuk pemilihan rubber butil itu ada berbagai macam jenis ya. Untuk yang plat bagian pintu dalam, saya menggunakan rubber butil yang sifatnya agak kaku ya, namun masih tetap lebih ringan daripada aspal. Sedangkan untuk rubber butil yang di kerangka pintu, saya menggunakan yang agak tipis dan ada aluminium foilnya karena untuk meredam panas juga.
Setelah keempat pintu sudah terlapisi oleh peredam rubber betil, maka kita memulai dari dek paling belakang dulu ya, terutama yang samping kanan dan kiri. Nah, untuk pemakaian bahannya kita menggunakan aspal lembaran yang 3 mili, sudah cukup tebal. Nah, alat-alat yang kita perlukan yaitu pertama roll, lalu yang kedua blower pemanas ya, agar aspal itu bisa merekat dengan sempurna. Kenapa kita pakai aspal di bagian ini? Karena di bagian dek belakang dan dinding samping belakang itu terlalu banyak getaran ya, dan di situ bukan panel atau bagian yang bergerak seperti pintu. Jadi kita menggunakan aspal yang agak tebal dan dia bisa menahan getaran, karena di situ juga tidak bermasalah kalau kita kasih aspal yang cukup berat. Selain itu, alasan kita menggunakan aspal ya sama dengan pabrikan aslinya, karena pabrikan aslinya juga sudah ada aspalnya, hanya belum menutup dengan sempurna ya. Kita sifatnya hanya menambah lapisan-lapisan aspal dari pabrikan supaya lebih rapat lagi dan lebih kedap.